Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hadir semua kelompok ini? Hadir. Alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Pemimpin kelompoknya di sini siapa? Agis. Baik, sebelum memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa. Coba dipimpin kelompoknya. Sebelum memulai bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ke pembahasan hari ini kita akan saya akan memberikan materi tentang efikasi diri atau keyakinan terhadap kemampuan diri. Jadi dalam pelayanan bimbingan hari ini kita akan membahas ini. Sebelum ke pembahasan ada yang harus disimak dulu video terlebih dahulu. Silakan dibaca. Nah, sudah beres. Apa yang kalian ketahui berarti sebelum ke pembahasan efikasi diri itu apa? Tadi ada yang mau jawab? Efikasi diri itu apa? Acungkan tangan siapa yang mau jawab? Ya, ada. Oh. Efikasi diri sangat penting dalam dunia pendidikan karena berhubungan langsung dengan cara siswa menghadapi proses belajar. Siswa yang percaya pada kemampuannya sendiri lebih tekun, memiliki motivasi tinggi dan mampu mempertahankan usaha meskipun menghadapi kegagalan. Baik, terima kasih sudah membacakan pengertiannya. Ada yang lain? Siapa lagi? Ya, boleh, silakan. Ya, terima kasih ya sudah membacakannya. Selanjutnya sebelum ke materi inti ada tujuannya terlebih dahulu. Nah, ini tujuan bimbingan hari ini. Coba Agis bacakan. Tujuan pembelajaran bimbingan ini bertujuan membantu siswa meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri mereka melalui kegiatan yang terarah
Siswa didorong untuk mengenali potensi, berani mencoba tantangan baru, serta tetap yakin dan termotivasi saat menghadapi kesulitan. Dengan edukasi diri yang lebih kuat, siswa diharapkan menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam belajar maupun berinteraksi. Nah itu ya tujuannya. Jadi tujuan bimbingan hari ini adalah agar kalian mampu mempunyai keyakinan terhadap diri kalian sendiri. Terus supaya bisa mengenali potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Jadi kalian harus jangan cepat sudah atau eraan. Jadi kalian harus punya rasa percaya diri yang tinggi seperti itu. Nah sekarang ada ke tahap agar lebih memahami tentang aplikasi diri. Kalian coba tonton video ini. Kita akan membahas Silakan simak dan tulis. keberhasilan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam menjalani kehidupan, kita pasti pernah menetapkan sebuah tujuan, yaitu dengan melakukan proses goal setting. Goal setting merupakan suatu proses bagaimana cara seseorang individu dapat menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapainya. Ada kalanya kita berhasil mencapai tujuan yang kita tetapkan, namun ada kalanya juga kita tidak berhasil mencapai tujuan tersebut. Kira-kira hal apa saja ya yang akan mempengaruhi diri kita sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan di lain waktu kita tidak mencapai sebuah tujuan tersebut? Perlu diketahui ada salah satu elemen yang sangat mempengaruhi diri seseorang dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Elemen ini diistilahkan dengan etika Nah, sendiri. boleh sambil ditulis. Etika sendiri adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh Albert Bandura sekitar tahun 1999. Bandura mengatakan bahwa etika sendiri adalah keyakinan seseorang akan kemampuan pada dirinya untuk mencapai sebuah tujuan. Keyakinan diri untuk menuntaskan sebuah tugas, keyakinan diri untuk menghadapi sebuah tantangan, dan keyakinan diri untuk menghadapi sebuah situasi tertentu. Seseorang bisa memiliki tingkat etika diri yang tinggi dan etika diri yang rendah. Hal ini akan mempengaruhi usaha dan kerja keras yang kita lakukan, serta mempengaruhi usaha untuk mewujudkan tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Ketika kita memiliki etika sendiri yang rendah, kita tidak akan melakukan usaha kita seluruhnya. Kita tidak akan berusaha keras untuk mencapai tujuan kita, dan membuat kita tidak yakin bahwa kita bisa mencapai tujuan yang kita telah tetapkan sebelumnya. Etika sendiri mempengaruhi persepsi seseorang terhadap tujuan yang ingin dicapai dan tantangan yang dihadapi, serta mempengaruhi perasaan individu. Etika sendiri juga akan berpengaruh pada penilaian seseorang ketika dia menghadapi sebuah kesulitan. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etika sendiri seseorang? Kenapa ada orang yang memiliki tingkat etika sendiri tinggi, sementara orang lain memiliki tingkat etika sendiri yang rendah? Menurut Bandura, ada 4 faktor yang mempengaruhi etika sendiri seseorang. Yang pertama, ada faktor pengalaman penguasaan. Ketika seseorang pernah mengalami keberhasilan atau kegagalan di masa lalu, hal itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya etika diri seseorang. Contoh, misalnya di masa lalu kita pernah menetapkan sebuah tujuan, kemudian kita berhasil mencapainya.
maka hal itu akan meningkatkan efikasi diri kita dengan menjadi lebih yakin pada diri sendiri dan menjadi lebih percaya pada kemampuan yang kita miliki. Panggilan kepada Sementara, jika kalau seseorang telah mendapatkan suatu tujuan kemudian kita tidak berhasil, maka ada kemungkinan hal tersebut membuat efikasi diri seseorang menjadi rendah. Bukan kejadiannya atau pengalamannya yang membuat tinggi atau rendahnya efikasi diri seseorang, melainkan kesimpulan kita terhadap kejadian tersebut. Ketika kita menyimpulkan bahwa kegagalan yang dihadapi akibat oleh diri kita yang tidak mampu menyelesaikannya, maka hal tersebut akan membuat diri kita memiliki efikasi diri yang rendah. Tetapi ketika kita menyimpulkan bahwa kejadian itu terjadi karena memang kita kurang ilmu, kita kurang pengetahuan, kita kurang berusaha, hal ini tidak akan membuat efikasi diri kita menjadi rendah. Justru hal itu akan meningkatkan efikasi diri seseorang, karena hal itu akan mendorong kita untuk berusaha lebih giat mempelajari ilmu supaya berhasil di masa depan. Faktor yang mempengaruhi efikasi diri selanjutnya yaitu modeling sosial. Ketika kita melihat ada orang lain yang berhasil, seperti bisa orang yang kita kenal, tokoh favorit kita, mentor kita, atau orang lain yang bisa kita lihat atau kita bisa amati proses perjalanan hidupnya, bisa lewat biografi ataupun secara langsung, maka hal ini juga akan mempengaruhi tingkat efikasi diri seseorang. Jadi, efikasi diri dipengaruhi oleh modeling sosial, yaitu dengan melihat memahami proses dari orang-orang yang sudah berhasil di jalur yang ingin kita lalui. Faktor selanjutnya yaitu adalah persuasi verbal. Dipuji atas kerja keras yang telah dilakukan akan meningkatkan efikasi diri seseorang dengan membuat individu semakin yakin pada kemampuan dirinya. Faktor keempat yang mempengaruhi efikasi diri seseorang yang menjadi sumber dari efikasi diri seseorang adalah kondisi fisik dan psikologis diri kita. Pada saat kita memiliki kondisi fisik dan psikologis yang bagus, yang baik, yang sedang oke, moodnya sedang bagus, maka kita cenderung akan memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi. Sementara bila kita sedang mengalami sebuah situasi dengan kondisi fisik dan psikologis yang kurang bagus, mood kita kurang baik, dan sebagainya, maka efikasi diri kita akan cenderung lebih rendah. Itulah keempat faktor yang mempengaruhi efikasi diri seseorang. Untuk melengkapi efikasi diri, individu juga harus memiliki goal setting atau membuat tujuan yang ingin dicapai. Jadi, goal setting dan efikasi diri ini saling melengkapi. Goal setting tanpa efikasi diri itu menjadi percuma. Kita punya tujuan tetapi kok kita tidak yakin untuk mencapainya, kita ragu-ragu. Ketika kita merasa enggak mampu, maka prosesnya akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kita perlu percaya dan yakin untuk bisa mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Selain itu, Bandura menyampaikan bahwa setiap individu memiliki tingkat efikasi berbeda-beda yang didasarkan oleh 3 dimensi dalam efikasi diri. 3 dimensi efikasi diri tersebut meliputi dimensi tingkat, dimensi kekuatan, dan dimensi generalisasi. Kita akan bahas setiap dimensi tersebut. Satu, ada dimensi tingkat yang merupakan dimensi yang mengatakan tingkat keyakinan individu terhadap kemampuan yang menghasilkan tingkat value berdasarkan tingkat kesulitan berbahasa. Yang kedua, ada dimensi kekuatan merupakan tingkat kekuatan seseorang terhadap
tidak terbatas pada situasi tertentu saja, namun juga akan bervariasi sesuai dengan situasi di berbagai kegiatan. Kemudian dimensi yang mengacu pada tingkat keyakinan seseorang. Faktor-faktor dari dimensi efikasi diri ini akan mempengaruhi keyakinan diri ini dalam mencapai tujuan hidup dengan lebih baik. Ayo bersama tingkatkan efikasi diri dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Dimulai dengan menetapkan tujuan yang ingin kita capai dan diikuti dengan usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut. Di aktivitas ini terdapat challenge atau tantangan yang dapat kalian lakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan efikasi diri. Berikut challenge yang dapat kalian diskusikan bersama teman. Tentukan tujuan yang ingin kamu capai dalam waktu dekat dan usaha-usaha yang akan kamu lakukan untuk mencapainya. Karena salah satu ciri orang menjadi memiliki tujuan hidup dan memiliki komitmen serta nilai moral yang kuat terhadap hal-hal yang sedang dikerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, sebelum ke presentasi, jadi aplikasi diri adalah keyakinan kalian atau keyakinan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau di sekolah itu seperti kalian misalnya giat, rajin, tekun belajar untuk mencapai sebuah tujuannya apa? Tujuannya ingin mempunyai nilai yang tinggi. Terus agar kalian bisa mempunyai peringkat yang bagus gitu. Tidak mau berada di peringkat yang rendah seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang silakan kalian kerjakan dulu. Ini ada LKPD yang harus dikerjakan oleh kalian. Nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Ya, boleh silakan. Kegiatan hari ini diawali dengan kegiatan lari maraton. Nanti kita akan start dari depan gerbang dan finish dari depan gerbang. Nama-namanya sudah ada di papan pengumuman. Kalau ada konfirmasi, ada perubahan diganti, silakan menghubungi panitia. Jangan sampai nanti di perjalanan. Boleh silakan dikerjakan dulu. Dikasih waktu 10 menit saja ya. Sok silakan. Ya. Dibaca nama kelompoknya kelompok 1 kan tadi ya, anggotanya siapa saja silakan dituliskan di atas. Ada tulis saja. Silakan kalau kegiatan mau diikuti kan dihubungi teman-temannya yang ada di bawah, yang di atas disiapkan, bisa berbaris dulu di lapangan. Anggota kelompoknya dituliskan boleh. Panitianya siapa ini untuk jenis penilaiannya. Itu yang kedua. Yang ketiganya akan dilakukan untuk hari ini yaitu pertandingan voli putri. Ya, setelah lari maraton ada voli putri. Besoknya voli putra. Besoknya futsal putri. Besoknya futsal putra. Nama-nama yang bermasalah ada di papan pengumuman. Kalau terpenuhi tugasnya, pekerjaannya bisa diikuti kegiatannya. Bumikan mengingatkan untuk semua
kalau kalian ada informasi dari Bapak Ibu guru tentang mata pelajaran yang kurang, silakan hubungi guru yang bersangkutan. Wabil khusus kalau pelajaran bapaknya PAI sains informatika nilainya di bawah. Dan dari kakaknya berarti harus tugasnya ada di bawah, ya. Sekali lagi, nilai informatika sama PAI kelas 8 sudah ada di bawah nilainya. Di bawah samping WC, silakan dicek. Kalau mengganggu merubah yang ada di sana, bagian saja. Kalau nilainya kurang dari KKN berarti harus ada remedialnya, mengerjakan dan mengumpulkan apa, silakan dicek di bawah. Nah, buat mata pelajaran yang lain silakan menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Sudah ya? Sudah, baik. Sebelum ke presentasi, mari kita simak dulu sebentar pengertian dari aplikasi diri adalah jadi tadi keyakinan kalian atau keyakinan seseorang dalam menyelesaikan sebuah tujuan, yaitu apa tujuannya. Kalau di seorang siswa itu tadi bisa disebutkan lagi mendapatkan nilai yang tinggi, terus ingin mempunyai peringkat yang bagus seperti itu. Nah, boleh di sini bisa menyebutkan tadi ada yang namanya ciri-ciri aplikasi diri yang tinggi seperti apa itu? Bisa, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, stop, boleh. Apa? Diri individu dengan aplikasi diri tinggi Ya. mampu menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya, tidak mudah menyerah ketika gagal, mampu melihat tantangan sebagai peluang belajar, percaya bahwa usaha dan strategi dapat mengubah hasil, berani mencoba hal baru, ragu dan mampu bangkit dari kesulitan. Nah, itu ciri-ciri dari aplikasi diri yang tinggi. Jadi yang pertama itu adalah mampu menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Jadi kalian harus gigih, jangan bermalas-malasan kalau ingin mempunyai peringkat yang tinggi ataupun mempunyai nilai yang bagus. Terus yang kedua, tidak mudah menyerah ketika gagal. Nah, ketika kalian mempunyai nilai yang rendah, kalian jangan berputus asa. Jadi kalian harus lebih belajar lagi, lebih giat. Jangan ada rasa malas. Selanjutnya ada yang mampu melihat tantangan, terus percaya bahwa usaha, berani mencoba hal baru. Nah, yang terakhir ada tangguh dan mampu bangkit dari kesulitan. Nah, setelah itu ada yang namanya aplikasi diri yang sedang rendah. Apa itu artinya? Ada bisa yang menyebutkan? Ya, boleh. Oke. Nah, itu aplikasi diri yang sedang rendah. Jadi yang pertama ada kalian itu ragu dalam menentukan tujuannya. Kalau dalam pembelajaran kalian itu ragu-ragu akan menyelesaikan tugas. Ini benar apa ini selesai apa tidak. Nah, kalian itu tidak boleh ragu ya. Terus yang terakhir ada yang namanya menghindari tugas yang sulit. Seperti itu ya. Paham? Baik, sekarang ke presentasi. Udah ya? Ya, sekarang ke presentasi, silakan. Siapa yang mau presentasikan ketua kelompok? Ya, stop, boleh. Silakan berdiri. Bacakan yang kencang. Kelompok 1. So, bacakan. Saya percaya bisa mengerjakan tugas sulit jika berusaha. Ya, contoh saat mendapat tugas membuat rangkuman materi panjang, awalnya saya bingung, tapi setelah membacanya pelan-pelan dan
rendah dapat pada ulangan matematika. Setelah itu saya belajar lebih rutin dan mencoba mengerjakan soal latihan. Hingga akhirnya nilai saya meningkat. Saya berani mencoba hal baru saat belajar. Ya, jika guru meminta membuat presentasi kelompok, saya memberanikan diri mencoba berbicara di depan kelas. Meski sebelumnya belum pernah, hasilnya saya jadi lebih percaya diri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada yang namanya refleksi. Nah, sebelum ke refleksi, jadi tadi kita sudah membahas tentang yang namanya evaluasi diri. Jadi untuk kedepannya kalian jangan pernah malas untuk belajar, terus jangan pernah berputus asa dalam mencapai sebuah tujuan yang baik, seperti itu ya. Nah, silakan sekarang kita refleksikan tentang pelajaran tentang bimbingan hari ini. Silakan, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan tuliskan satu kalimat motivasi untuk sendiri tentang keyakinan terhadap kemampuan kamu. Sok, silakan dituliskan dulu terlebih dahulu. Boleh. Sudah? Belum? Sok, boleh tuliskan dulu. Sudah? Nah, baik. Sekarang boleh hasilnya dibacakan satu persatu. Dari mana dulu dimulai? Silakan refleksikan oleh kalian. Oh, boleh dari mana? Oh, perempuan dulu boleh. Silakan. Silakan bacakan apa tadi motivasinya. Yang kencang. Oh. Baik. Gagal itu sementara, tapi keyakinanku pada diri sendiri harus tetap berjalan. Jika aku tidak berani bisa aku tidak harus berguna, harus mencoba dan belajar. Kemampuanku tumbuh setiap kali aku berani mencoba hal baru. Aku bisa mencapai tujuan tanpa aku berkomitmen. Kesuksesan Bagus. setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengetahui seberapa kuat diri. Aku berhak berhasil dan aku mampu mewujudkannya. Oh, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, itu refleksinya. Mungkin bimbingan hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bermanfaat. Terus sebelum mengakhiri boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelompoknya pimpin dulu. Sesudah selesai bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati ikhlas. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang mengatakan bahagiakanlah diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.